Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Tulada Manamum Tulum, dirilis pada tahun 1999. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, menampilkan seorang pemuda bernama Kuti yang sedang berjalan menuruni tangga stasiun kereta api di Pune. Di sana dia menghampiri sebuah tiang dan melihat sebuah goresan. Dan ternyata goresan tersebut merupakan sebuah nama seorang wanita yang bernama Rukmini. Tidak lama kemudian, suara bel kereta pun terdengar yang menandakan waktu pertukaran penumpang telah tiba. Kemudian kereta pun membawa para penumpang menuju Madras. Di dalam kereta, Kuti satu gerbong dengan sekelompok mahasiswa yang sedang melakukan tur. Para mahasiswa itu tidak bisa tenang. Mereka memainkan alat musik serta bernyanyi yang tidak beraturan. Merasa terganggu, Kuti pun membuka jendela dan membiarkan angin membuyarkan kegeduhan mereka. Dan kini giliran Kuti mendendangkan sebuah lagu. Semua penumpang kagum setelah mendengar Kuti bernyanyi, hingga akhirnya para mahasiswa itu pun mulai berteman dengannya. Lalu mereka menanyakan kemana Kuti akan pergi, apakah ia sedang melakukan tur seperti mereka. Kuti pun menjawab tidak. Lalu mereka bertanya kembali dari mana ia berasal. Kuti menjawab kalau dia berasal dari penjara. Mendengar itu, membuat semua mahasiswa kaget tentunya. Mereka nyaris tidak percaya karena Kuti tidak seperti orang penjahat. Setelah itu, Kuti menceritakan kisahnya kepada mereka. Peristiwa itu berawal sejak 7 tahun silam. Ketika itu di Madras, Kuti datang dari desanya untuk mengadu nasib. Dia bercita-cita tinggi ingin menjadi seorang penyanyi terkenal. Sambil berjuang dengan cita-citanya, dia sembari bekerja sebagai karyawan dari sebuah usaha TV berkabel. Malam harinya, seorang gadis bernama Rukmini datang ke rumah neneknya. Rukmini tersebut merupakan mahasiswa di kampus khusus wanita di Madras. Sedangkan di tempat lain, Kuti dan teman-temannya menghidupkan malam dengan menyanyikan sebuah lagu. Ternyata lagu tersebut terdengar sampai rumah nenek Rukmini. Mendengar lagu itu, Rukmini yang memiliki minat di dunia tarik suara, dia pun merasa terkesan saat mendengar lantunan lagu yang dinyanyikan oleh Kuti. Kuti memang memiliki suara yang bagus dalam bernyanyi, tapi sayangnya ia belum juga mendapatkan kesempatan untuk tampil di panggung. Sementara itu, Rukmini yang belum tahu siapa pria yang sedang bernyanyi itu, dia sudah mulai jatuh cinta pada suara Kuti. Di keesokan harinya, pada saat di kampus, seorang dosen memanggil Rukmini karena dia tahu kalau Rukmini juga bisa bernyanyi. Lalu dosen itu memintanya untuk tampil menggantikan penyanyi mereka yang sedang sakit, karena nanti malam konser untuk anak yatim akan dimulai. Mendengar hal itu, sebuah ide terlintas di benak Rukmini. Kemudian dia memberitahu dosennya bahwa ada tetangganya yang belum pernah ia lihat, namun dia sangat yakin jika pria itu adalah orang yang tepat untuk menggantikan penyanyi mereka dalam mengisi acara nanti malam. Pemuda yang dimaksud Rukmini adalah Kuti, yang belum pernah sama sekali dikenalnya. Sementara siang itu, di daerah rumah pertokoan di pasar, terjadi keributan di tempat jagal daging kambing. Kuti yang mulanya terlelap tidur di depan toko temannya, tiba-tiba saja ia dipindahkan dari satu lapak ke lapak lain. Ketika keributan semakin memanas, orang-orang lalu memindahkan Kuti, dan di samping tempat tidurnya telah tertancap pisau sang penjagal. Hingga akhirnya Kuti dipindahkan ke tengah jalan, dan itu membuat jalan menjadi macet. Rukmini mendapat hambatan lalu lintas karena kemacetan yang dibuat oleh Kuti yang tidur di tengah jalan. Semua orang yang melihat pisau di samping Kuti langsung menghindar karena mereka menyangka bahwa seseorang di dalam selimut itu adalah seorang pembunuh. Tapi dengan beraninya, Rukmini turun lalu membangunkan pria itu, dan ternyata dia adalah Kuti. Sayangnya saat itu Rukmini belum tahu bahwa pemuda yang ada di depannya sekarang adalah pemuda yang telah dia cari. Tidak lama kemudian Kuti pun bangun. Pada saat meregangkan tangannya, dia tidak sengaja memecahkan lampu mobil pengendara lain. Tentu saja Rukmini merasa takut dan mengira bahwa Kuti benar-benar seorang pembunuh. Tambah lagi saat itu Kuti mengambil pisau jagal yang berlumuran darah.
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, warga meminta Rukmini untuk kembali. Sedangkan Kuti merasa heran dengan apa yang terjadi di sana. Ketika malam tiba, digelarlah pertunjukan itu. Mendengar lagu yang sedang diputar, Kuti yang saat itu sedang melintas, dia memberanikan dirinya memanjat dinding dan melihat dari luar tembok pertunjukan yang sedang berlangsung. Terlihat Rukmini dan teman-temannya bernyanyi serta menari, menghibur para tamu undangan. Hal yang mengejutkan adalah, lagu yang dibawakan Rukmini adalah lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kuti sebelumnya. Kuti menyadari itu lagunya, tapi dia tidak keberatan. Justru ia bangga dengan penampilan para gadis malam itu. Akan tetapi, ketenangan Kuti terganggu saat beberapa gadis melihatnya. Kuti yang saat itu sedang manjat tembok di atas toilet wanita. Tentu saja mereka mengira kalau Kuti hendak mengintip para wanita di sana. Kejadian itu disaksikan oleh Rukmini dan menambah ketidaksukaannya kepada Kuti. Keesokan harinya, di dalam bus, Kuti kembali mengalami kejadian yang sial. Karena saat itu ada seorang pria yang memegang pinggang Rukmini. Tapi pada saat Rukmini berbalik, dia melihat ada Kuti di belakangnya. Dan tentu saja Rukmini mengira kalau Kuti adalah pelakunya. Rukmini yang kesal, dia menarik baju Kuti dan memarahinya habis-habisan. Hingga akhirnya membuat Kuti diturunkan secara paksa di tengah perjalanan. Meski begitu, Kuti tetap mengagumi Rukmini. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan dirinya kepada Rukmini bahwa dia adalah Kuti yang dicarinya selama ini. Siang harinya, Kuti terlibat perkelahian karena membela teman-temannya. Namun siapa sangka kejadian itu lagi-lagi dilihat oleh Rukmini. Dan itu tentu saja membuat Rukmini semakin membenci Kuti. Dia menganggap Kuti adalah pria berandalan yang suka membuat keributan dan suka main wanita. Suatu ketika, sebuah musibah menimpa Kuti. Saat itu, dia sedang menulis sesuatu, tapi tiba-tiba saja dompetnya dicopet, dan terjadilah kejar-kejaran, hingga mereka tiba di dalam kampus Rukmini, tepatnya di lab kimia. Dalam proses penangkapan si pencopet tersebut, tanpa sengaja Kuti menyenggol botol yang berisi asam hingga jatuh ke lantai. Setelah kejadian itu, menyebabkan Rukmini mengalami kebutaan, sedangkan Kuti tidak mengetahui hal itu. Singkat cerita, suatu hari Kuti melihat Rukmini yang sedang berdiri di pinggir jalan. Lalu dia memberanikan dirinya untuk menghampiri Rukmini. Setibanya di sana, Rukmini minta tolong kepada Kuti untuk mengantarnya menyeberang jalan karena dia buta. Kuti yang baru tahu hal itu tentu saja membuatnya kaget, sampai-sampai dia tidak sadar kalau Rukmini sudah menyeberang jalan yang dibantu orang lain. Hingga akhirnya Kuti baru menyadari bahwa kebutaan Rukmini disebabkan olehnya. Dia kembali teringat waktu mengejar pencopet dan menjatuhkan botol yang berisikan asam di depan Rukmini beberapa waktu yang lalu. Kuti yang mengalami shock berat, dia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya ia mengalami kecelakaan. Namun seorang pengendara yang mencoba menghindari Kuti, dia juga terluka. Pria itu adalah seorang dokter bernama Ganesh. Beruntung Ganesh adalah orang yang baik. Dia tidak menuntut Kuti atas kecelakaan itu. Singkat cerita, Kuti menghadiri suatu pesta. Dia diminta untuk tampil di pesta tersebut. Namun siapa sangka, dia kembali bertemu dengan Rukmini bersama neneknya yang juga datang ke sana. Tentu saja hal itu, Kuti menjadi bersemangat tampil di atas panggung untuk menghibur para pengunjung yang datang. Rukmini yang mendengar Kuti bernyanyi membuatnya tersenyum, dan sepertinya dia mengenal baik dengan suara itu. Setelah selesai dengan pementasan itu, Rukmini menghampiri Kuti dan memperkenalkan dirinya. Di sana Rukmini juga mengungkapkan bahwa sejak awal ia sudah menyukai suara Kuti karena suaranya mirip dengan suara mendiang ayahnya. Setelah itu, Rukmini mengundang Kuti untuk datang ke rumahnya. Dia sangat memohon agar Kuti bisa memenuhi undangannya. Keesokan harinya, Kuti pergi ke rumah Rukmini dan neneknya. Tapi setibanya di sana, dia melihat kerumunan orang banyak yang sedang di dalam rumah Rukmini. Ternyata pemilik rumah tersebut mengintip Rukmini sedang mandi. Pria itu beralasan
kalau dia datang ke sana untuk menagih uang kontrakan. Setelah Kuti membayar uang sewa tersebut, si pemilik rumah masih saja merendahkan Rukmini. Kuti yang tidak bisa terima gadis yang dicintainya direndahkan, dia pun menghajar pria itu habis-habisan. Setelah kejadian itu, Kuti memutuskan untuk berteman dengan Rukmini. Dia berjanji akan membantu Rukmini sebisa mungkin. Dia juga mengajak Rukmini dan neneknya tinggal bersamanya. Karena sering menghabiskan waktu bersama, akhirnya tumbuh benih-benih cinta di hati keduanya. Kuti begitu sangat mencintai Rukmini. Dia selalu merawat dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Semua yang terjadi di antara mereka, Kuti ceritakan kepada ibunya yang ada di desa melalui surat. Namun sang ibu melarang Kuti untuk memberitahu Rukmini kalau dialah yang menjadi penyebab dia buta, dikarenakan waktunya belum tepat. Suatu ketika, Kuti dan Rukmini yang saat itu sedang makan di restoran. Tanpa sengaja, mereka bertemu dengan Dr. Ganesh. Dr. Ganesh yang mengetahui bahwa Rukmini buta, dia meminta Kuti untuk memeriksa mata Rukmini kepada teman dokternya. Siapa tahu kebutaan Rukmini bisa disembuhkan. Namun, Kuti merasa bingung dari mana dia mendapat uang untuk biaya konsultasi dengan dokter. Setelah memikirkan caranya, akhirnya Kuti memutuskan menjualkan cincin pemberian ibunya. Tapi di keesokan harinya, sebuah kabar duka diterima oleh Kuti bahwa ibunya meninggal. Setelah mendapat kabar tersebut, tentu saja membuat Kuti sedih dan menangis. Tapi kesedihannya itu ia sembunyikan. Dia tidak ingin Rukmini sampai mengetahuinya. Meski dalam keadaan sedih, Kuti tetap mengantar Rukmini menemui dokter untuk memeriksa matanya. Dan hasilnya menyebutkan bahwa zat asam telah merusak pupil mata Rukmini, sehingga kecil kemungkinan penglihatannya bisa dipulihkan, kecuali jika Rukmini menjalani operasi donor mata. Akhirnya kabar meninggalnya ibu Kuti pun tersebar. Setelah itu teman-teman Kuti menjemputnya di rumah sakit dan langsung membawa Kuti sekaligus Rukmini ke rumah ibu Kuti. Setibanya di sana, sang ibu telah dikremasi. Di sana Kuti mendapat kabar bahwa ibunya telah mendonorkan matanya untuk Rukmini. Mengetahui hal itu, Rukmini menangis terharu. Dia tidak menyangka ibu Kuti yang belum pernah dikenalnya rela mendonorkan mata untuknya. Kuti yang tidak ingin menyia-nyiakan pengorbanan ibunya, dia memutuskan untuk melakukan operasi mata Rukmini agar dia bisa melihat lagi. Akan tetapi, biaya operasi tersebut sangat mahal. Kuti yang tidak ada uang sebanyak itu, dia memutuskan untuk menjual ginjalnya kepada seorang pria yang juga sedang mencari pendonor ginjal. Hingga akhirnya, kesepakatan pun dibuat. Kuti meminta DP senilai biaya operasi Rukmini, yaitu Rp40.000, dan sisanya akan dibayar setelah operasi donor ginjal selesai. Setelah itu, Kuti segera melunasi biaya operasi mata Rukmini agar operasinya bisa dimulai. Kemudian Kuti pergi ke Pune untuk mengambil sisa uang donor ginjalnya. Di stasiun kereta, sambil menunggu kereta datang, Kuti mengukir nama Rukmini di salah satu tiang, seperti ditampilkan di awal film. Setelah mengukir nama Rukmini tersebut, tiba-tiba saja ada seorang pria datang menghampiri Kuti dan menitipkan sebuah tas kepadanya. Ternyata isi tas tersebut merupakan sebuah rakitan bom, dan itu membuat Kuti ditahan oleh pihak kepolisian karena mereka mengira Kuti merupakan seorang teroris. Kuti yang tidak bisa membuktikan kalau dia tidak bersalah, akhirnya dia dijatuhkan hukuman 7 tahun penjara. Kembali ke masa sekarang, setelah menceritakan kisahnya kepada para mahasiswa, Kuti pun berpisah dengan mereka. Setelah tiba di Madras, banyak sekali perubahan yang terjadi. Lalu Kuti mencari alamat teman-temannya, tapi semuanya telah pindah. Kuti yang kelelahan mencari alamat temannya, dia pun beristirahat di pinggir jalan. Tidak lama kemudian, dia melihat Rukmini dalam pengawalan polisi. Kuti pun mengejarnya hingga akhirnya tiba di kantor kolektor Madras. Ternyata penglihatan Rukmini kembali pulih, dan sekarang dia menjadi seorang kolektor. Namun penglihatan Rukmini merupakan bumerang baginya. Setelah melihat Kuti yang tidak lagi mengenalinya sebagai Kuti yang dipujanya, melainkan seorang pria yang berandalan yang suka membuat keributan. Dan lebih parahnya lagi, Rukmini masih ingat kejadian terakhir dia bertemu dengan Kuti. Ternyata Kutilah yang menyebabkan dia buta. Setelah mengingat masa lalu kelamnya tersebut, kini kebencian Rukmini semakin bertambah.
Lalu dia menyuruh polisi untuk menangkap Kuti dan membawanya pergi dari sana. Tidak lama kemudian teman Kuti datang. Dia mencoba meyakinkan Rukmini. Tapi Rukmini yang sudah marah, dia tidak mau mendengarkan apa yang ingin teman Kuti sampaikan. Tidak berselang lama, rombongan mahasiswa yang satu kereta dengan Kuti, mereka lewat di sana sambil menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kuti sebelumnya. Rukmini yang mendengar lagu tersebut, dia mengejar mobil itu karena dia mengira Kuti ada di sana dan terus memanggil namanya. Kuti yang menyadari bahwa Rukmini mencarinya, dia pun menyanyikan lagunya. Rukmini yang mendengar itu, barulah dia tahu bahwa pria berandalan yang selama ini dibencinya, ternyata dia adalah Kuti yang dicarinya. Kemudian Rukmini menghampiri Kuti dan minta maaf karena sudah salah menilainya selama ini. Mereka pun berpelukan dan mulai menjalin cinta yang sempat tertunda. Dan film pun selesai.